Kemarin saya mendengarkan konvers dari DEN, ya, Dewan Ekonomi Nasional, yang dipimpin oleh Pak Luhut Panjaitan. Ya, terlihat bagaimana beliau memberikan pengantar yang cukup bersemangat dan menegaskan bahwa DEN itu adalah think tank-nya Presiden. Nah, saya cuplik bagian penjelasan yang dagingnya oleh anggota DEN, ya, Pak Seto. Nanti akan saya komentari terkait dari penjelasan beliau itu. Ini videonya. Ada 4 pilar digitalisasi pemerintahan, di mana pilar yang pertama adalah bagaimana kita mengoptimalkan pendapatan negara. Nah, dari optimalisasi pendapatan negara ini ada 2 desain utama. Yang pertama adalah Cortex, yang ini terkait nanti dengan perpajakan. Yang kedua adalah Simbara, yang ini nanti terkait dengan pendapatan negara bukan pajak dari sektor tambang, terutama royalti. Jadi ini adalah 2 komponen utama di dalam pilar optimalisasi pendapatan negara. Jadi kalau kita bicara pajak dalam konteks digitalisasi, ini sebenarnya hanya salah satu pilar saja yang kita lihat ini menjadi bagian dari bangunan yang komprehensif. Kenapa ini penting? Karena kita melihat dengan Cortex, kepatuhan wajib pajak ini bisa ditingkatkan dengan signifikan. Oleh karena itu, dalam laporan kepada Bapak Presiden, kami menyampaikan kita di Dewan Ekonomi Nasional mendukung penuh adanya implementasi Cortex ini yang telah dimulai dari 1 Januari tahun 2025 ini. Kalau masih ada kekurangan sana-sini, saya kira wajar, ini sistemnya baru diimplementasikan, tapi kami percaya di Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak, akan bekerja keras untuk mengimprove sistemnya supaya bisa berjalan dengan baik. Jadi ini adalah pilar yang penting. Simbara kita sudah jalankan di batubara, akan kita masukkan nikel dan timah ke dalam sistem ini. Kita sudah melihat peningkatan pendapatan negara, peningkatan kepatuhan dari sektor batubara ketika Simbara ini diimplementasikan. Pilar yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengefisienkan belanja negara. Ini yang sudah di-launching oleh Bapak Presiden pada bulan Desember. Slide-nya ditayangin aja biar teman-teman media lihat itu. Yeah. Ikutin slide-nya itu. Ya. Yeah. Jadi bukan yang ini. Slide terus. Ya, ini dia. Jadi ini yang slide yang kami paparkan pada Presiden. Jadi Anda sama seperti Bapak Presiden lah, dapat kesempatan sama. Iya. Ya, pilar yang kedua adalah bagaimana kita mengefisienkan belanja negara. Bagaimana kita bisa meminimalkan inefisiensi, salah satunya adalah yang kemarin sudah diluncurkan terkait dengan e-katalog. Lalu kemudian yang ini saat ini juga sedang dilakukan adalah bagaimana kita bisa mensinkronkan penerima bantuan sosial agar bantuan sosial ini bisa lebih tepat sasaran. Saya kira ini nanti juga akan sangat terbantu dengan adanya digitalisasi. Pilar yang ketiga adalah bagaimana kita bisa memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat umum terkait dengan layanan kependudukan, SIM, paspor, yang lain-lain. Ini nanti akan diintegrasikan di dalam pilar yang ketiga. Dan pilar yang keempat, yang terakhir adalah bagaimana kita bisa meningkatkan layanan berusaha. Pada periode Presiden Jokowi kita sudah merintis melalui OSS, kita terus melakukan perbaikan, dan ini akan menjadi salah satu pilar yang kunci sehingga terkait dengan investasi, pertumbuhan ekonomi ini nanti bisa difasilitasi dari pilar yang keempat ini. Fondasi utama dari keempat pilar ini adalah apa yang dinamakan digital public infrastructure. Itu adalah bagaimana digital ID itu menjadi sangat penting. Ini yang kemarin dari pesan dari Bapak Presiden 17 Agustus, beliau ingin melihat perkembangan dari atau orang-orang yang sudah terdaftar dalam digital ID ini. Nah, dari penjelasan pihak DEN tadi, saya mau menyimpulkan sebenarnya itu terbagi dalam 2 atau 3 garis besar, ya. Yang pertama, bagian pertama, pilar yang pertama itu adalah pilar untuk melakukan peningkatan pendapatan, ya, maximizing wealth gitu. Kira-kira kalau dalam bahasa manajemen keuangan atau manajemen usaha, ya, itu Cortex dan Simbara itu untuk melakukan maximizing wealth, gitu, ya. Cortex untuk peningkatan pendapatan pajak atau pemasukan pajak, Simbara itu untuk peningkatan pendapatan negara bukan pajak, ya. Dalam hal ini pihak DEN itu menggarisbawahi royalti pertambangan, batubara, timah, nikel. Tapi saya pikir pendapatan negara bukan pajak bukan hanya royalti. Kalau misalnya nih, ya, kita membayar
iuran-iuran, atau bahkan kalau teman-teman pengacara itu mendaftarkan gugatan, melegalisir puasa dan lain sebagainya, dia mendapatkan skum itu, nah itu pendapatan negara bukan pajak. Jadi kalau itu pengadilan seluruh Indonesia dari tingkat awal sampai ke tingkat kasasi, prosesnya itu kan ada bayar-bayar resminya tuh. Nah itu namanya pendapatan negara bukan pajak. Jadi selain royalti ada beberapa jenis pungutan lain yang tergolong pendapatan negara bukan pajak. Nah itu digolongkan mekanismenya dilakukan melalui program Simbara itu, digitalisasi lewat Simbara, ya programnya. Nah, kelompok kedua adalah kontraprestasi dari peningkatan pajak atau pendapatan bukan negara itu, yaitu pelayanan publik, gitu. Pelayanan publik termasuk pelayanan surat-surat administrasi kependudukan, paspor, SIM dan sebagainya, tapi juga pelayanan perizinan usaha, gitu. Bagaimana menciptakan atau mengkondisikan usaha itu secara kondusif. Nah, itu dua kontraksinya, peningkatan pendapatan, yang sisi lain kontraprestasinya adalah pelayanan publik. Nah, di tengah-tengah ini peranan yang terkait langsung atau tertuju langsung kepada administrator negaranya adalah efisiensi atau pencegahan atau penekanan inefisiensi. Nah, inefisiensi yang saya mau garis bawahi adalah tidak hanya mismanagement dalam hal pembelanjaan, tetapi juga praktek korup itu harus diberantas. Ya, jadi kalau digolongkan di situ 4 pilar, saya menyimpulkan 4 pilar ini untuk 3 bagian besar, ya, untuk menggarap 3 bagian besar di dalam perekonomian negara. Sekali lagi, peningkatan pendapatan negara lewat pajak dan PNBP. Lalu yang kedua, kontraprestasi daripada pajak, yaitu pelayanan-pelayanan publik. Nah, di tengah-tengah adalah mencegah inefisiensi pembelanjaan. Sekali lagi bukan hanya mismanagement soal belanja, tapi juga harusnya praktek-praktek korup itu harus disikat habis oleh pemerintah. Pertanyaannya sekarang, apa peranan pengacara kalau kita melihat gambaran ekonomi Indonesia digarap semacam itu? Banyak sekali, tapi saya tidak akan memberikan tutorial di sini, ya. Nah, respon peranan praktis dari para pengacara pajak terkait dengan apa yang dilakukan oleh DEN, policy di bidang digitalisasi pajak dan royalti, tapi juga kontraprestasinya pelayanan publik itu peranan pengacara pajak sangat signifikan dan banyak, ya banyak. Nah, sekali lagi karena ini waktunya begitu singkat dan kemudian itu menyangkut hal profesional, saya akan berikan itu hanya kepada klien saya. Bagaimana Anda bisa mensiasati pajak, mengefisiensikan pajak. Tapi juga akan saya berikan kepada peserta program saya di pendidikan khusus pengacara pajak. Jadi, bagi teman-teman pengacara pajak, tapi juga termasuk adalah konsultan pajak dan manajemen di bidang keuangan dan perpajakan, atau eksekutif lainnya, dan para pengusaha atau wira swasta, boleh, ya. Kalau menjadi klien saya akan ajarkan bagaimana teknik-teknik mengefisiensikan pajak atau menghadapi proses digitalisasi pajak itu termasuk Cortex, tapi juga di peserta saya. Itu catatan saya terkait landscape peningkatan pendapatan negara oleh pihak DEN. Salam merah putih.